proses itu pada masa itu hal yang wajar ya, karena mereka mungkin punya musuh yang sama, punya impian yang sama, sehingga identitas kelokalan itu meskipun jadi berbeda-beda, mereka tetap kompak karena punya musuh yang sama, tanda petik kali. Iya, betul. Kalau hari ini mungkin menjadi lebih sensitif kalau kita bahas misalnya teman-teman Batak, teman-teman Sunda ngumpul sendiri gitu ya. Harusnya sih oke-oke aja, karena zaman itu juga ternyata mereka ngumpul gitu. Halo, selamat datang di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro, dan hari ini kita kehadiran sosok yang nggak asing lagi kalau bicara soal sejarah, Bang Duta. Siap, Karto, salam historia. Itu keren banget, komunitas Historia Indonesia. Cerita sedikit dong tentang ya, itu. jadi kita komunitas yang non-profit ya, jadi sudah berdiri sejak tahun 2003, Karto. Jadi memang fokus kita adalah bagaimana anak-anak muda khususnya belajar sejarah tapi nggak membosankan gitu. Jadi tetap dapat belajar sejarahnya, juga dapat jalan-jalannya juga dapat. Sebenarnya yang dikejar jalan-jalan. Iya dong, tapi nggak jalan-jalan, tapi kan dapat tapi sensasinya beda ya? Sensasinya pasti beda. Jalan gitu ke belajar sejarah di kelas yang manual book, baca buku gitu kan sampai ngantuk, sampai kita langsung ke tempat bersejarahnya, itu basis esensinya beda. Bisa ketemu langsung, maksudnya dengan misalnya waktu itu kita ke Pulau Onrus yang 2 minggu yang lalu, ya bisa di sini loh waktu itu James Watt kapalnya karam gitu kan. Kemudian ada pulau-pulau, bahkan di pulau tersebut ada namanya Pulau Cipir. Pulau Cipir, disitulah munculnya nama Haji, Kak Arto. Dari situ, dari pulau tersebut. Nah, nanti bisa mungkin next. Keren ya. Banyak banget kan yang bisa dieksplor. Tapi teman-teman di komunitas Historia itu nggak ketiplak-ketiplak ngambil data dari mana langsung? Enggak, pasti kita referensinya pasti sumbernya yang terpercaya pastinya. Jadi buku-buku sejarah, jadi nggak hanya satu sumber saja. Yang bisa kita kedepankan adalah orisinalitas dari sumber referensi tersebut. Ya. Gitu. Nah, kalau bicara soal anak-anak muda ya, kaitannya sama sejarah, ini saya tertarik untuk bahas Sumpah Pemuda. Iya. Ini kan kalau kita bicara, kalau sekarang anak muda ngumpul udah gampang ya, SMS, WA, whatever lah gitu ya. Iya, WAG segala macam. Tapi kalau zaman itu ngumpulin, dan ini kan kita bicara nyong-nyong semua yang bicara politik identitas kan. Yang kalau sekarang kita suka jangan politik identitas, tapi pada saat itu saya orang Jawa gitu kan. Benar-benar identitas gitu. Saya orang Ambon dan kita bergabung. Bisa nggak saya cerita kesulitan atau keadaan pada zaman itu? Jadi pada saat 1908 politik etis Hindia Belanda waktu itu, jadi yang berkembang, yang mendapatkan pendidikan hanyalah orang-orang yang di golongan ningrat. Ini kita bicara 20 tahun sebelum. Ya, jadi saya bicarakan 20 itu tarik ke belakang dulu. Nah, dari situ hanya golongan bangsawan, golongan anak bupati mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu, maka mereka berkumpul jadi dari pendidikan itu mereka sudah terdidik dan terasah daya pikirnya dan kritis begitu melihat perkembangan zaman waktu itu. Ya, jadi anak-anak muda tersebut kemudian kalangan Bumi Putra disebutnya. Ya, kalangan Bumi Putra berkumpullah mereka ya, mungkin di suatu tempat ya kan. Kalau sekarang bahasa anak guys ya, ini apa yang bisa apa yang bisa kita ini lihat nih ya kan. Kita lihat anak-anak sekarang, karena kebangkitan itu relate dengan pendidikan, Kak Arto. Gimana pendidikan itu sangat dari segi bisa membangun yang pertama sumber daya manusianya yang pertama, kemudian dari mata pencariannya juga relate dengan itu kan. Nah, makanya mereka itu anak-anak, apa yang bisa kita bantu untuk Indonesia, dia bilang gitu. Nah, mungkin bahasanya seperti itu ya. Nah, makanya mereka bikin adalah Budi Utomo 1908. Nah, kalau sekarang itu Budi Utomo itu seperti kitabisa.com atau crowdfunding ya. Jadi mereka membangun suatu galangan atau donasi untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk berpendidikan, untuk sekolah di Stovia waktu itu yang tempatnya masih ada sekarang. Nah, dari situlah muncul 20 tahun kemudian anak-anak muda yang berpendidikan itu mereka berkumpul kembali untuk membuat kongres di 1926.
Kongres Pemuda, dan mereka ada di latar belakang yang dari Yong Islamic Bond, Yong Kalimantan, Yong Batak, Yong Javanese seperti Kartu bilang tadi. Jadi kita bicara SARA sebenarnya kan? Gimana? Kita bicara SARA ya, suku juga, agama juga gitu pada saat itu ya. Iya, betul. Itu sangat, karena masing-masing mengedepankan sisi dari kedaerahannya masing-masing. Betul. Gitu. Nah, tapi anak-anak muda itu berkumpul karena mereka berpikir kritis dari anak-anak kalangan Bumi Putra tersebut. Awalnya ide itu muncul, mereka berkumpul lagi 20 tahun mereka berkumpul Kongres Pemuda. Ada 700 peserta waktu itu yang dikembangkan masih dari sisi kedaerahan. Dari nama bahasanya harus pakai bahasa kedaerahan masing-masing. Mereka mengembangkan bangsanya sendiri. Mereka sebutnya bangsa. Gitu. Okay. Ya, makanya Yong itu kan bangsa, gitu kan, sisi kedaerahan dimunculkan. Nah, bahkan tersebut terjadi ya saling tidak suka satu sama lain karena merasa ya gua kalau nggak ada di sini bahasa sekarang ya gua nggak usah ngapain harus ikut? Iya, ngapain harus ikut? Apa hubungannya sampai seperti itu, ya kan? Nah, disitulah ada seorang Muhammad Yahimin yang menengahi bahwa ini harus kita berkumpul di sini memang untuk membangun suatu circle. Jadi yang ngedorong itu bisa dibilang Muhammad Yamin. Iya. Yang ngumpulin salah satu tokoh senior waktu itu kan di situ Muhammad Yamin ya. Jadi yang bayangin Kak Arto yang pada waktu itu yang berkumpul Kongres Pemuda usia belasan tahun. Ya, usia belasan tahun. Ngumpet-ngumpet lagi. Ya kan? Usia belasan tahun yang pada waktu itu ada ya intelijen ya kan dari Belanda, makanya tidak boleh menyebutkan kata Indonesia segala macam gitu kan ya. Jadi mereka berpindah-pindah tempatnya. Yang pertama ada di Lapangan Banteng yang jadi sekarang salah satu kantor perusahaan BUMN ya, itu masih ada tempatnya. Kemudian berpindah lagi di sekarang masih ada di satu sekolah di Santa Ursula, gedungnya masih ada. Yang satu lagi sudah tidak ada, itu dekat Istana Merdeka. Ternyata dari situ tidak terwujudlah mereka memunculkan kedaerahan. Jadi Pak Muhammad menengah, kita harus bentuk circle, kita harus kolaborasi. Karena ini kepentingannya bukan diri sendiri gitu loh, bukan mengedepan, tapi ini untuk Indonesia. Ya karena kan waktu itu ya kita bayangkan Indonesia sedang dalam masa penjajahan. Nah gitu, anak-anak muda ini namanya usia segitu masih mengembangkan sisi egonya. Butuh memang sosok senior untuk menyatukan ide-ide gagasan anak-anak muda tersebut, makanya dibentuklah circle. Kemudian di 1926 itu yang pertama kan. 2 tahun kemudian ya mulailah ada cetusan ide gagasan mengenai ide kebangsaan Indonesia, ya kan. Mimpi besarnya apa mulailah terwujud di situ, ya kan. Mereka sudah meninggalkan sisi kedaerahannya masing-masing, ya kan. Dan itu di lokasinya di kos-kosan. Nah, sejarah mencatat ada utusan dari Tionghoa di situ, ada 4. Dan ada 1 utusan dari etnis Arab, yaitu kakak A.R. Wasbedan, kakaknya Pak Anies Baswedan waktu itu menjadi utusan di situ. Bahkan tempat kos-kosannya sendiri itu mirip rumah saudagar Tionghoa waktu itu, Siu Koliong. Ya. Gitu. Jadi nah itu saya kenal dekat karena satu sekolah. Oh, mungkin anaknya. Keturunannya. Oh, keturunannya. Udah yang keberapa tuh, Mas? Ke-4 berarti ya? Ke-3 atau ke-4 ya? Iya. Dan kokosan sekarang masih ada menjadi Museum Sumpah Pemuda. Iya, dan itu kan diserahkan ke pemerintah Indonesia. Iya, betul. Baru tahun ini baru tahun kemarin. Oh, oke. Lanjut. Jadi ada suku pribuminya. Iya. Juga kemudian ada Arab dan Tionghoa juga. Tionghoa di situ, wakil di situlah. Jadi ya mulai ada pembahasan mengenai Indonesia ke depannya, ide-ide gagasan mengenai ke nasional gitu ya, bahwa kita di sini berkumpul harus mengedepan ego masing-masing harus dikeluarkan lah. Jadi ide-ide kebangsaan itu mulai muncul. Nah, disitulah pada saat Kongres Pemuda selesai, yang menyatukan adalah momennya Kak Arto adalah seorang Wagerudo Supratman. Ya, biolakan lagu Indonesia Raya. Nah, disitulah mereka merasa bahwa ya kita harus membentuk circle, kita harus kolaborasi nih untuk Indonesia. Penasaran dengan apa yang terjadi di dalam sana kan, konflik-konflik itu kan, sampai akhirnya memutuskan 3 kalimat luar biasa itu. Betul, kan pasti di situ ada negosiasi dan lain-lain. Betul. Mau ngebayangin tuh kayak gimana? Pasti nggak
nggak mudah ya. Nggak mudah pasti ya, karena setiap masing-masing utusan itu ya, dari baik Yong Java, Yong Islamik, Yong Kalimantan itu masih mengedepankan ego masing-masing, Mas. Gitu. Karena ya bayangkan, Mas, nggak semuanya waktu itu pulau-pulau kayak sekarang kan ini kita dari Aceh sampai Papua ya. Nah, itu yang yang menginginkan kemerdekaan. Kalau dari catatan sejarah, artinya Sumpah Pemuda itu kalau ditarik dampaknya apa ya? Apakah memang kita bisa bilang proklamasi itu sebenarnya dampak langsung dari? Iya. Bisa nggak dibilang betul, begitu? Bisa, relate sekali, Mas. Karena mimpi besar mereka itu setelah 28 itu baru terwujud kurang lebih 17 tahun ya. Gitu. Jadi bisa dibilang gitu bahwa Iya, itu relate betul memang. Memang di semangatnya datang dari 28 itu. 28 itu. Karena disitulah satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa ya. Nah, dari situlah mulai terstruktur mengenai ya mungkin kepemudaannya gitulah, saling mungkin ya bahasa sekarang gue di sini perang nih ya, mungkin ada bantu ke sana segala macam, diplomasi juga ya kan. Nah, jadi kalau kita bicara 28 sebenarnya bentuknya sebenarnya sebuah statement saja ya yang menggelorakan. Betul. Gitu ya. Makanya disebarin lewat surat kabar pada saat itu. Yang menariknya pasti ada menanyakan, Kak Arto, di mana sosok Bung Karno Bung Hatta? Ya kan? Nah, sosok Bung Karno Bung Hatta tidak ada di Kongres Pemuda itu karena Bung Karno dan Bung Hatta termasuk golongan tua. Yang hadir di situ adalah dari golongan perwakilan dari daerah, kemudian ada golongan cikal bakal pandu atau pramuka hadir di situ 17-an tahun. Golongan pramuka. Nah, kalau kita tarik ya ke hari ini, sebenarnya kan berarti kita sebenarnya dibentuk awalnya dari identitas lokal masing-masing ya. Mungkin kalau hari ini disebutnya jadi politik identitas, tapi sebenarnya proses itu pada masa itu hal yang wajar ya, karena mereka mungkin punya musuh yang sama, punya impian yang sama, sehingga identitas kelokalan itu meskipun jadi berbeda-beda, mereka tetap kompak karena punya musuh yang sama, tanda petik kali. Iya, betul. Kalau hari ini mungkin menjadi lebih sensitif kalau kita bahas misalnya teman-teman Batak, teman-teman Sunda ngumpul sendiri gitu ya. Harusnya sih oke-oke aja, karena zaman itu juga ternyata mereka ngumpul gitu. Inilah yang harus teman-teman anak muda sekarang semangatnya itu harus dikedepankan untuk merawat kebinekaan. Ya, jangan sampai politik-politik identitas itu dikedepankan. Ya, karena banyak sekali kan sekarang seperti itulah kita harus merawat kebinekaan ini untuk bekal juga untuk anak cucu kita ke depan. Gitu. Karena jangan sampai nih yang sudah diwujudkan founding father kita, founding mother kita, ya jangan sampai oleh karena satu dan lain hal gitu kan, ya jadinya terpecah kembali. Nah, itu sangat disayangkan. Ini kan penasaran ya, 26, 28 Kongres Pemuda. Abis itu sampai sekarang nggak ada Kongres Pemuda ya. Kan sempat ada tuh yang mau menyinggung Kongres Pemuda tahun berapa gitu ya. Apa sebenarnya dia lebih berperan sebagai sebuah suasana sejarah pada saat itu terkait dengan politik pada masa itu, sehingga 28 jadi seolah-olah menjadi sebuah momentum. Dan itu apakah karena itu kemudian kita nggak punya Kongres Pemuda lagi? Karena sebenarnya kalau bicara Kongres Pemuda, setiap tahun juga ada tuh Kongres Pemuda yang dilakukan oleh banyak asosiasi atau ya kan, organisasi politik gitu. Nah, kenapa kemudian si 28 itu jadi sangat monumental dibandingkan dengan the rest of history lah? 28 itu sangat, menurut saya, esensi sekali. Itu menentukan arah bangsa ke depan, Mas. Kita nggak mungkin bisa merdeka kalau nggak ada kesepakatan dari para teman-teman anak muda waktu itu. Gitu. Karena kan istilahnya 28 ini ya cikal bakalnya untuk Indonesia kemerdekaannya, walaupun 17 tahun kemudian. Nah, tetapi kata Indonesia sendiri itu sudah muncul di Kongres Pemuda kedua. Makanya ada bahasa Indonesia, putra-putri Indonesia. Yang sebelumnya tidak ada kata-kata itu, masih mengedepankan wilayah masing-masing. Dan ada mungkin yang
ya gue duluan lah gitu kan, gitu, karena gue paling banyak lah begini-gini gitu kan. Nah itu jadi saya rasa sangat esensial sekali. Kalau memang mungkin 28 Oktober tidak tercetus waktu itu, ya bisa dibilang, ya maksudnya pendapat saya, Indonesia pun tidak akan merdeka. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya Kongres Pemuda 28 itu lebih kepada sebuah momentum yang berhubungan dengan sejarah ya. Sejarah. Makanya kalau sekarang kita bikin mungkin katakanlah Kongres Pemuda tahun 2000, 2010, 2011, dia harus punya roh yang begitu pentingnya. Betul. Yang sepenting tahun 28. Betul. Makanya, apa message-nya yang mau disampaikan dan 1928 mungkin itu salah satu kolaborasi pertama menurut saya. Betul ya. Iya, kolaborasi pertama. Dan itu juga pada saat itu nggak ada pemerintah. Artinya bukan pemerintah, yang itu kan memang anak muda. Betul. Coba bayangin berkirim surat kali gitu ya. Iya gitu. Yang ngobrol di warung kopi, hey guys gimana nih gini ya, gitu mungkin kan. gitu juga. Aku akan sampaikan dulu ke teman-temanku. Ya udah naik kereta gitu kan, pulang dengan bahasanya gitu. Sendiri, bahasa Sunda dengan iya menarik kan gitu kan. Tapi message-nya mereka sampai di Kongres Pemuda itu bahwa ini loh ternyata yang dikedepankan adalah Indonesianya. Ya walaupun di 26 ya jujur saya belum banyak narasi-narasi yang ada. Dokumentasi sejarah ya jujur saja, tapi ya memang banyak 28. Ya mungkin yang diambil adalah bagaimana perwujudan dari teman-teman dari wilayah itu diwujudkan dalam satu narasi kebinekaan ya tadi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu sih. Ya, jadi itulah gitu yang membuat momen 1928 itu menjadi sangat penting sekali momentumnya tadi. Betul. Kalau gitu. Di luar itu ada nggak kegiatan kepemudaan masif yang juga tercatat dalam sejarah setelah 28? Ya paling yang dari 28 itu ya seperti saya bilang tadi, cikal bakalnya Pramuka. Oh, oke. Wujudlah yang pandu-pandu dari 28 perkumpulan itu, terwujudlah Pramuka. Yang anak-anak pandu itu mulainya dari 1928 itu juga, Mas. Pandu-pandu namanya. Nah, sampai sekarang kan Pramuka dari situ. Jadi apa maksudnya anak-anak muda waktu itu seperti yang anak pramuka gitu loh. Ya mereka identik dengan aktivitas luarnya, kemudian dengan jiwa patriotismenya, semangatnya seperti itu. Iya. Kita kan pernah sempat yang di podcast sebelumnya kita bahas soal rekonstruksi Asia Afrika tuh ya. Iya, betul. Ada nggak sih reenactment? Reenactment. Ada nggak sih yang kayak mau rekonstruksi Sumpah Pemuda lagi gitu? Sudah ada waktu itu. Kalau nggak salah ada namanya drama musikal Khatulistiwa. Oh, itu waktu itu diambil oleh Titi Wangsa Foundation kalau nggak salah, dan KHI dipercayakan sebagai partner untuk dari konten sejarahnya. Nah di situ mungkin bisa dilihat ada YouTube-nya atau di mana kita reenactment kembali sampai bentuk-bentuk segala macam, ada terjadi konflik di mana dengan pakai bahasanya di situ, ya di situ ya gitu ya? Konten di situ. Dan sampai Wage Rudolf Supratman menunjukkan biolanya, disitulah bisa dilihat, maksudnya kita bisa merasakan, bisa flashback, ternyata kondisi seperti sangat syahdu sekali mereka pada saat mendengarkan Wage Rudolf itu. Wah, kita harus bersatu nih, berkolaborasi nih gitu untuk Indonesia merdeka gitu. Narasi Wage Rudolf tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu seperti apa? Ya sebenarnya Wage Rudolf itu mau di kongres pertama gitu ya, tapi karena kita bilang kongres pertama itu bisa dibilang diam-diam, itu sangat berbahaya sekali untuk Wage Rudolf datang gitu. Nah sambil dia membuat teks karena udah berapa kali ganti teks untuk Indonesia Raya segala macam. Nah berdasarkan dia melihat mendalami kongres pertama, dia berpikir, nah apa yang bisa saya lakukan untuk teman-teman ini mempunyai semangat yang sama, itu memunculkan jiwa patriotisme teman-teman yang ada di kongres tersebut untuk bersatu nih, ini saatnya. Jadi bayangin ya kalau misalnya 1928 itu bisa begitu dahsyatnya, bisa menyelesaikan begitu banyak konflik, perbedaan politik identitas pada masa itu. Jadi di kolaborasi itu semua sama, tidak ada yang dibedakan satu sama lain.
Jadi stratanya sama gitu ya. Jadi bagaimana kita kolaborasi menyelesaikan masalahnya dengan mengesampingkan ego masing-masing. Betul. Nah, betul. Hal itu juga relate sampai dengan sekarang. Tantangan anak muda sekarang mungkin lebih banyak. Teman-teman pemuda ini harus lebih mimpi yang di 2008 itu, anak-anak muda sekarang dengan keterbatasannya bisa mewujudkan itu, gitu kan. Anak-anak muda sekarang harus lebih lagi. Harus menjadi visi, harus menjadi aksi yang positif tentunya untuk Indonesia. Iya, iya. Gitu. Makanya kolaborasi itu harus dikedepankan ya dalam konflik sosial. Contohnya mungkin kalau ada kendala, mungkin misalnya banyak teman-teman ya bikin gerakan movement sendiri, gerakan sosial. Kolaborasi. Misalnya waktu itu kita bekerja sama dengan anak-anak yatim piatu, ya kan? Nah, anak-anak yatim piatu ini dia belum pernah sekali ke museum, Mas. Terus dibawa ke museum? Dibawa ke museum, bagaimana excitednya mereka. Dan itu momen Ramadan, kita juga kan buka bersama bareng, kita berikan jelajah museum gratis, dan kemudian kita berikan donasi. Nah itu kan salah bentuk kolaborasi yang bisa membantu juga ya untuk pemerintah juga ya kan, bahwa memang anak-anak muda ini harus apa sih yang kita bisa lakukan nih untuk Indonesia gitu. Bukan apa yang Indonesia bisa untuk kita lakukan dulu, apa sih yang bisa kita lakukan. Ya, jadi momen kolaborasinya sudah dibuktikan, sudah pernah dilakukan dalam skala yang masif. Dan itu berhasil. 28. Gitu. So hari ini kalau kalian ribut segala macam, kata kuncinya gampang, kita kan satu Indonesia gitu ya. Udahlah, kita kan sama-sama Indonesia. Sebenarnya itu pernah loh pengalaman waktu sekolah dulu di Amerika ya. Kita juga punya banyak sebenarnya nggak dibilang geng ya, tapi kayak ya ada gitu yang misalnya datang dari satu daerah tertentu, ya mereka lebih suka di situ, lebih suka di situ. Dan pada saat kita mau melakukan sesuatu, kata kuncinya itu, kita kan sama-sama dari Indonesia. Udahlah, kita kan sama-sama Indonesia. Itu yang yuk kita, dan itu memberikan menyatukan, itu ya, menyatukan. Semangat menyatukan. Ya. Make sense. Siap. Bang Duta, terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak, Karto. Terima kasih juga untuk Dai TV nih. Betul. Ini sebagai salah satu mewujudkan rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme ditumbuhkan. Mudah-mudahan podcast ini anak-anak muda bisa tercerahkan. Iya. Gitu. Dan kita akan gali lebih banyak lagi narasi-narasi terselubung yang sebenarnya kita bisa tarik, dan tentu saja juga kita bicara soal esensi dan pesan-pesan yang memang hari ini masih relevan buat kita pelajari supaya kita lebih kompak, lebih satu, dan lebih cinta sama Indonesia. Betul, makanya kita harus merawat kebinekaan ini, semangat persatuan ini untuk bekal anak cucu kita ke depannya. Ya kan? Merdeka. Kalau kayak gitu udah kayak orang tua ngomong. Oh iya benar. Tapi memang itu ya bisa dibilang penting ya. Esensi penting. Betul. Harus disampaikan karena jangan sampai kita lupa akan founding mother kita, Mas. Ya. Gitu. So itu diskusi kita sama Bang Duta. Siap. Banyak hal tentang Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita, dan kita akan ketemu lagi di acara podcast Nusantara berikutnya. Hidupkan cinta Indonesia.